wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafi Kaura. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Araniri, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah. Sedikit saya akan menjelaskan tentang salah satu filosof yang menurut saya kagumi, atau salah satu filosof yang terkenal, termasuk filosof yang terkenal, yaitu Aristoteles. Saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi, perjalanan, dan pemikiran Aristoteles. Sedikit saya jelaskan tentang biografi Aristoteles. Aristoteles dilahirkan di kota Stagaria di wilayah Makedonia Tengah pada tahun 384 sebelum Masehi. Ayahnya bernama Nikomakos, adalah seorang tabib pribadi Raja Amenites III. Kemudian Aristoteles ditinggalkan oleh ayahnya pada umur 15 tahun dan diasuh oleh pamannya yang bernama Prokenus. Pada usia 17 tahun, Aristoteles pindah ke Athena atau pergi ke Athena untuk belajar di Akademi Plato dan diasuh oleh Plato. Kemudian, ia diangkat menjadi seorang guru selama 20 tahun di akademi tersebut. Di bawah asuhan Plato, dia menanamkan minat hal spekulatif filosof. Aristoteles merupakan orang pertama di dunia yang dapat menyatakan bahwa bumi itu berbentuk bulat. Dia membuktikan dengan cara melihat gerhana matahari. Dengan meninggalnya Plato pada tahun 347 sebelum Masehi, Aristoteles meninggalkan Athena dan mengembara selama 12 tahun. Kemudian ia mendirikan sebuah akademi di Assus dan menikah dengan gadis yang bernama Pitias. Kemudian gadis tersebut tidak lama meninggal. Lalu ia menikah lagi dengan gadis yang bernama Hippilis, kemudian memberikan ia seorang anak laki-laki yang ia beri nama Nikomakos seperti ayahnya. Pada tahun-tahun berikutnya, ia mendirikan akademi di Metilele. Saat itulah ia sempat menjadi guru Alexander Agung selama 3 tahun. Tepat pada tahun 322 sebelum Masehi, ia meninggal pada umur 62 tahun. Kemudian, adapun pemikiran Aristoteles. Menurut Aristoteles, filsafat ilmu adalah sebab dan asas segala benda. Filsafat ilmu merupakan ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya. Adapun metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Oleh karena itu, ia menamakan filsafat sebagai teologi. Adapun pembagian filsafat menurut Aristoteles yaitu yang pertama, logika, kemudian yang kedua, filosofia teoretika yang terbagi beberapa, yaitu metafisika, matematika, dan fisika. Kemudian filosofia praktika tentang hidup kesusilaan. Ini juga terbagi dalam beberapa, ya. Pertama, etika dan politik. Yang keempat, filosofia poetika, aktiva atau pencipta. Adapun hasil pemikiran lain dari Aristoteles yaitu yang pertama, Hof dan Murphy. Yang kedua, actus dan potentia. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir yaitu abstrak. Pengertian dari naturalistis selanjutnya adalah ia percaya bahwa alam semesta terdiri dari sebuah hierarki masing-masing dengan sebuah kodrat dan hakikat. Pandangan naturalistis mengenai alam semesta tidak tergantung pada kepercayaan teologis. Logika Aristoteles adalah suatu sistem berpikir deduktif yang bahkan sampai saat ini masih dianggap sebagai dasar dari setiap pelajaran tentang logika formula atau formal. Meskipun demikian, dalam penelitian ilmiah, ia menyadari bahwa pentingnya observasi, eksperimen, dan berpikir induktif. Meskipun sebagian besar ilmu pengetahuan yang dikembangkan terasa lebih merupakan masuk akal, bahkan teorinya yang bertahan hampir selama 2000 tahun lamanya. Hal ini terjadi karena teori tersebut dianggap masuk akal sesuai dengan pemikiran masyarakat pada umumnya. Meskipun kemudian ternyata bahwa teori tersebut adalah total karena asumsi yang keliru. Sebagai contoh, ketika Aristoteles menyetujui adanya pembudakan karena menurutnya hal ini sejalan dengan hukum alam, di mana yang lemah akan dikalahkan oleh yang kuat. Mungkin sedikit saya jelaskan mengapa saya ambil tentang filosof Aristoteles. Mungkin salah satunya tentang motivasinya, yaitu kebahagiaan kita sendiri tercipta dari diri kita sendiri. Mungkin sedikit sejarah singkat, biografi, dan perjalanan Aristoteles serta pemikiran Aristoteles. Jika masih banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.